Kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandang kita memahami bangsa dan negara, baik diri kita sendiri maupun negara. Kita memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, apa sajakah nilai-nilai kebangsaan dan nilai bela negara yang kaitannya dengan materi kali ini? Mari kita simak apa kata mereka. Jadi sederhana saja, wawasan kebangsaan kan berarti adalah sebuah frase yang berasal dari dua kata. Pertama adalah kata wawasan, kemudian kebangsaan. Apa itu wawasan? Wawasan adalah berkaitan dengan cara pandang, cara kita melihat, atau kemudian kita bisa sebutkan world view, bagaimana kita melihat bangsa ini. Nah, maka sekarang kita tanya, seperti apa cara kita melihat bangsa ini? Ya, maka kita memandang bangsa ini, bangsa Indonesia, itu adalah tempat di mana kita dilahirkan, dan tempat di mana kita mengabdi. Tentunya kita juga harus mengikuti konsensus-konsensus kesepakatan yang telah dibuat oleh founding fathers, pendiri negara ini, dan juga menyesuaikan dengan konstitusi. Kalau kita mengatakan Indonesia ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya maka kita mengikuti itu. Itu yang dimaksud kemudian wawasan kebangsaan, bagaimana cara kita melihat bangsa ini tepat sesuai dengan yang diaturkan di dalam konstitusi dan juga undang-undang. Demikian. Jadi wawasan kebangsaan ini menurut saya ini adalah hal penting ya bagi setiap orang warga negara Indonesia, karena khususnya kita sebagai orang yang dewasa perlu mungkin ditanyakan pendapatnya ya, karena ini penting itu karena bisa dapat mengukur pengetahuan ya, cara pandangnya terhadap rasa kebangsaan yang dimiliki. Jadi kita sebagai warga negara itu kita harus menjaga kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia yang kita ketahui sangat beragam ya. Jadi ini bisa dapat kita memang dari berdirinya negara Indonesia itu memang sudah dari sananya itu memang kita sangat beragam. Oleh sebab itu kita mempunyai satu pandangan yaitu yang berlandaskan Pancasila. Begitu juga kita juga mempunyai Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur semuanya sikap kita, pandangan kita, bagaimana kita mempunyai wawasan terhadap kebangsaan ini. Ketika kita berbicara berkaitan bela negara, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan yang mungkin sophisticated, yang kelihatan canggih seperti apa cara kita membela negara, atau kemudian kita bisa contohkan implementasi bela negara dengan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip nih receh, sederhana banget. Saya mulai dari yang receh saja, dan mungkin ini lebih tepat ya. Bagaimana cara kita bela negara? Yang pertama, semua warga negara Indonesia itu harus menjadi orang yang sehat, baik secara spiritual, secara psikis, dan juga secara jasmani. Secara spiritual, maka ini terkait juga dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka warga Indonesia juga harus orang yang sehat spiritualnya. Gampangnya gini, kalau kita muslim, ya sholat itu harus tepat waktu dan rutin gitu, jangan bolong. Kalau Anda beragama Nasrani, ya maka jangan lupa tiap akhir pekan ikut kebaktian. Kemudian secara psikis artinya kita bebas dari rasa-rasa depresi, kemudian bisa mengatasi rasa stres, itu artinya sehat secara psikis. Kemudian secara jasmani artinya apa? Kita harus sehat. Warga Indonesia harus rajin olahraga, makannya diatur, jangan nanti makannya hantam semua, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, hipertensinya juga tinggi. Ini artinya tidak sehat secara jasmani, jadi rajin olahraga. Kemudian yang kedua, bela negara bisa dimulai juga dengan receh yang fun gini. Kalau Bapak masih merutinkan tuh nonton film Marvel, tapi giliran ada sinema Indonesia yang ditayangkan, misalnya kalau kemarin ada kayak Mencuri Raden Saleh, ada remake film Nokta Merah Perkawinan, kemudian tidak nonton, ini artinya kurang dong bela negara itu. Kalau saya sendiri, yang mana ya kita memang saya merasa memang merasakan
sebagai warga negara itu memang saya sudah menjadi bagian gitu ya, tidak harus melakukan sesuatu yang khusus gitu, tapi sudah menjadi bagian itu, sehingga saya juga harus menunjukkan sikap itu. Kalau misalnya di lingkungan rumah kita harus bersosialisasi, mempunyai rasa empati, mempunyai rasa toleransi terhadap keberagaman dari masyarakat Indonesia sendiri. Dan di kantor juga begitu gitu ya. Jadi kita di kantor juga sangat beragam. Kita fokus dengan pekerjaan kita. Jika ada memang yang berbeda dari kita itu, ya kita tetap harus mempunyai rasa toleransi, empati. Bela negara, kita terasa banget kalau misalnya kita pergi keluar ya. Kita tuh benar-benar membela negara kita, menjunjung tinggi apapun misalnya yang mereka omongkan terhadap negara kita, walaupun kita tahu misalnya memang itu nggak bagus, tapi kita pasti harus membela negara. Itu kita rasakan kalau misalnya kita pergi, misalnya kita sekolah ataupun studi lanjut di luar negeri. Itu biar bagaimanapun itu harus ditekankan di dalam jiwa kita bahwa negara kita adalah negara yang terbaik gitu. Dalam hidup ini saya memulai dengan sebuah quotes. Hidup ini itu adalah proses membenturkan antara idealitas dengan realitas. Sebagai sebuah ide-ide kebaikan, konsep-konsep tentang kebaikan sudah sangat banyak sekali. Misalnya dulu ada ASN dengan konsep Anika, sekarang kemudian ada konsep dengan ASN berakhlak yang sebenarnya semangatnya sama, bagaimana baik gitu ya. Nah, nilai-nilai ini kuncinya adalah betul-betul dipegang, diimplementasikan dalam kehidupan sehari. Jangan ini hanya sebatas menjadi jargon saja, tetapi betul-betul sebagai nilai yang menjiwai, diresapi oleh segenap ASN ataupun bangsa Indonesia. Nah, ini sebenarnya problemnya itu, gimana realita itu harus ditundukkan dengan nilai-nilai ideal. Gampangnya gini, semua ASN harus kemudian bersih gitu ya, akuntabel, berintegritas. Kemudian kok kita masih ketemu tuh ada ASN yang melakukan korupsi. Artinya kan problemnya adalah ada apa? Dia tidak mampu menghadapi realitas dan nilai-nilai idealitas itu dicampakkan di depan tantangan realitas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita harus memenangkan idealitas melawan godaan-godaan realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari. Sikap dari yang boleh dikatakan yang tidak dipuji ya, artinya sikap yang tidak diharapkan begitu. Jadi ya kita harus kita tidak juga langsung menyalahkan begitu ya, tapi kita juga harus mencari tahu kira-kira itu penyebabnya apa. Itu adalah suatu sikap yang tidak diinginkan ya, karena itu akan dapat mengganggu rasa kesatuan seperti yang tadi saya sampaikan begitu. Oleh sebab itu ya, kalau saya sih berharap ya, di negara ini sudah ada aturan-aturannya yang ditetapkan ya, aturan-aturan yang ditetapkan, kemudian kita di kantor hal-hal standar yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang harus diikuti ya, kita mengikuti ketentuan-ketentuan. Ya kalau misalnya diimplementasi dalam pekerjaan ya, kalau itu sih lebih ke arah rasa kebangsaan ya. Jadi kalau misalnya kita dalam bekerja, ini adalah misalnya membuat modul ataupun misalnya tutorial segala macam itu, kalau misalnya ada yang bisa kita kaitkan ke misalnya sejarah ya kita kaitkan seperti itu. Jadi itu kan sebetulnya untuk mengingatkan kita akan sejarah masa lalu ya, bahwa kita ini kemerdekaan memang nggak gampang gitu. Jadi generasi muda juga harus menghargai itu gitu loh. Jadi sepertinya ya itu aja, kita kaitkan aja kalau misalnya kita menulis bahan ajar. Kalau misalnya ada yang bisa kita kaitkan ya kita kaitkan. Tapi kalau misalnya untuk untuk berperilaku sehari-hari ya tentu aja kalau misalnya sejarah kita harus seperti seperti kita kalau misalnya
jam 10 gitu kan kita itu kan salah satu implementasi ya, misalnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun misalnya kita apalagi membaca Pancasila seperti itu. Itu kan juga salah satu implementasi ya. Ya, betul. Selain kalau itu kan memang betul-betul di kehidupan sehari-hari. Kayaknya gitu aja deh. Kita hidup di negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus memiliki pemahaman yang baik terhadap wawasan kebangsaan agar kita berdampingan dengan kedamaian dan rasa cinta kepada tanah air, sehingga bisa menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.